Materi Vedanta Darsana, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama mengenai pengertian Vedanta. Vedanta adalah filsafat yang bersumber langsung dari Weda. Vedanta terdiri dari dua kata, Veda dan Anta. Artinya bagian akhir dari Weda, yang juga dengan istilah Upanishad artinya duduk dekat dengan guru. Maksudnya adalah dalam rangka menerima ajaran-ajaran rahasia Tuhan. Sumber Vedanta adalah Upanishad, Bhagavad Gita, dan Brahma Sutra. Oleh Batyana, ketiganya disebut Pratna Traya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mimamsa juga disebut sebagai Purwa Mimamsa. Sedangkan Vedanta disebut sebagai Uttara Mimamsa. Menurut Raja Mimamsa, dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran ritualistik kitab suci Weda, yang menekankan ajaran-ajaran pada aktivitas kerja dan ritual, yang disertai dengan puja dengan mengucapkan mantra-mantra. Bagian ini disebut dengan karma kanda. Sedangkan Vedanta dikembangkan dari ajaran-ajaran Upanishad yang merupakan titik kulminasi dari pemikiran Weda yang bersifat spekulatif dan kontemplatif, yang menekankan ajaran-ajarannya pada sumber pengetahuan jenana. Oleh karena itu, bagian ini disebut jenana kanda. Vedanta cenderung berproses ke arah ideal penolakan pengaruh duniawi dan kehidupan praktis. Hal inilah yang memunculkan kesenjangan antara Mimamsa dan Vedanta. Melebar yang sulit mencari titik temunya. Selanjutnya yaitu pendiri dan sumber ajarannya. Filsafat ini sangatlah kuno, yang berasal dari kumpulan literatur bangsa Arya, yang dikenal dengan nama Veda. Vedanta ini merupakan bunga di antara semua spekulasi, pengalaman, dan analisis yang terbentuk. Dalam demikian, banyak literatur yang dikumpulkan dan dipilih selama berabad-abad. Filsafat Vedanta ini memiliki kekhususan. Di samping itu, ada 3 faktor yang menyebabkan Upanishad disebut sebagai Vedanta, yaitu yang pertama, Upanishad adalah hasil karya terakhir dari zaman Weda. Yang kedua, pada zaman Weda, program pelajaran yang disampaikan oleh para resi kepada sisyanya, Upanishad juga merupakan pelajaran yang terakhir. Para Brahmacari pada mulanya diberikan pelajaran sasmita, yakni koleksi syair-syair dari zaman Weda. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran Brahmana, yakni tata cara untuk melaksanakan upacara keagamaan, dan terakhir barulah sampai pada filsafat dari Upanishad. Yang ketiga, Upanishad adalah merupakan kumpulan syair-syair yang terakhir dari pada zaman Weda. Jadi pengertian Vedanta erat sekali hubungannya dengan Upanishad. Hanya saja kitab-kitab Upanishad tak memuat uraian-uraian yang sistematis. Usaha pertama untuk menyusun ajaran Upanishad secara sistematis diusahakan oleh Resi Vyasa Sadewa, kira-kira sekitar 400 sebelum Masehi. Hasil karyanya dibuat dengan Vedanta Sutra atau Brahma Sutra yang menjalankan ajaran-ajaran Brahman. Selanjutnya yaitu perkembangan filsafat Vedanta. Yang perkembangan filsafat Vedanta diawali dengan Upanishad sebagai sumber Vedanta yang terdiri dari 4 ungkapan agung Mahavakya, yaitu Aham Brahma Asmi, aku adalah Brahman. Tatwam Asi, engkau adalah dia. Sarvam Khalu Idam Brahman, semuanya ini adalah Brahman. Apabila ungkapan ini digabungkan akan melahirkan monisme. Nah, dalam perkembangan itu terdapat 3 aliran yang dikembangkan dalam Vedanta. Yang pertama yaitu aliran Advaita Vedanta,
Yang kedua yaitu Vis, Hista, Vaita, Vedanta. Dan yang terakhir, Advaita Vedanta. Advaita Vedanta merupakan sistem non-dualistik yang dijelaskan secara rinci oleh Samkara sekitar 788 sampai 820 Masehi. Maksudnya, sistem ini menyangkai bahwa kenyataan ini lebih dari satu, yaitu Brahman. Walaupun demikian, sistem ini bukan bersifat monistis yang mengajarkan bahwa segala sesuatu dialirkan dari satu asas saja. Melainkan di samping dari Brahma masih ada Atman yang merupakan sumber kekuatan. Sistem ini masih berlanjut dan merupakan sistem pemikiran yang diterima dalam lingkungan yang amat luas daripada filosof India. Dan sistem ini merupakan salah satu pencapaian filosofis terbesar. Advaita Vedanta lebih dari sekedar sistem filsafat belaka. Sistem ini juga merupakan petunjuk praktis menuju ke pengalaman spiritual. Sistem pemikiran ini merupakan jalan realis spiritual. Yang kedua yaitu Vishishtadvaita Vedanta. Dikembangkan oleh seseorang filosof bernama Ramanuja sekitar 1017 sampai 1137. Vishishtadvaita diartikan sebagai non-dualisme. Sempurna karena sistem ini merupakan pengembangan dari sistem non-dualisme. Advaita premis, dasarnya adalah sistem individu seharusnya dapat mencapai hubungan dengan Tuhan yang secara intim menyatukan manusia dengan Tuhan, dan secara terus-menerus mempertahankan perbedaan antara keduanya. Yang ketiga yaitu Advaita Vedanta, adalah salah satu sistem yang paling dalam di Vedanta. Sistem ini mengkombinasikan dualisme yang ditemukan oleh Madhva, atau juga disebut Anandatirtha, sekitar 1199 sampai 1278 Masehi. Pengikut Madhva meyakini bahwa Madhva merupakan inkarnasi dari Dewa Agni atau Wayu yang dikirim ke bumi oleh Dewa Wisnu untuk menyelamatkan kebaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu tentang sifat ajarannya. Sistem filsafat Vedanta yang juga disebut dengan Uttara Mimamsa. Kata Vedanta berarti akhir dari Veda. Sumber ajarannya adalah kitab Upanishad. Oleh karena kitab Vedanta bersumber pada kitab-kitab Upanishad, Brahman Sutra, dan Bhagavad Gita, maka sifat ajarannya adalah absolutisme dan teisme. Absolutisme maksudnya adalah aliran yang meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah mutlak dan tidak berpribadi, sedangkan teisme mengajarkan Tuhan yang berpribadi. Baik, selanjutnya yaitu tentang pokok-pokok ajaran Vedanta. Sri Vasadewa telah menulis Brahma Sutra atau Vedanta Sutra yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran Brahman. Brahman Sutra mengandung 556 buah sutra yang dikelompokkan atas bab 4, yaitu Samapya, Aviroda, Sadhana, dan Pala. Bab pertama tentang Brahman dan hubungan dengan alam semesta serta roh pribadi diberikan. Bab kedua membahas tentang teori-teori dari Samakya, Yoga, Vaisesika yang merupakan saingannya dikritik dan dijawab yang sesuai diberikan terhadap lontaran pandangan ini. Bab ketiga membahas tentang dibicarakannya tentang pencapaian Brahma Widya. Bab keempat yang diuraikan tentang buah dari pencapaian Brahma Widya. Kemudian dijelaskan tentang sutra-sutra pada masing-masing bagian membentuk adikarana atau topik pembicaraan dan 5 sutra, serta dari bab pertama
sangat penting untuk diketahui karena merupakan intisari dari ajaran yang terkandung dalam Brahma Sutra. Brahma Jinasa, sutra pertama yang berbunyi, oleh karena itu sekarang, penyelidikan ke dalam Brahma, aforisma pertama menyatakan objek dari keseluruhan sistem dalam satu kata, yaitu Brahma Jinasa yang keinginan untuk mengetahui Brahman. Yang kedua yaitu Jamadhyasya Yatah Brahman, sutra kedua yang berbunyi kesadaran tertinggi yang merupakan asal mula, penghidup serta leburnya alam semesta ini. Yang ketiga yaitu Sastra Yonitvat, sutra ketiga yang berbunyi kitab suci sajalah yang merupakan cara untuk mencari pengetahuan yang benar. Kemudian Tatu Samvayat, sutra keempat yang berbunyi Brahman itu diketahui hanya dari kitab suci dan tidak secara bebas ditetapkan dengan cara lainnya, karena ia merupakan sumber utama dari segala naskah Vedanta. Yang terakhir adalah Iksater Na Asdam, sutra kelima yang berbunyi disebabkan atau berpikir, praktik atau pradana bukan didasarkan pada kitab suci. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.